Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi kedua kajian Jitu yang akan membahas tentang kajian Riyadhus Shalihin ya. Temanya membaca basmalah saat mulai makan dan alhamdulillah setelah selesai. Gimana? Masih semangat? Masih semangat Bapak? Semangat ya. Insya Allah kalau udah break energinya juga lebih refresh ya. Mudah-mudahan di sesi kedua masih bisa tetap fokus ya. Boleh sambil nyemil-nyemil ya, yang penting jangan gagal fokus. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir membersamai kita insya Allah hingga menjelang zuhur. Kita akan membahas kajian Riyadhus Shalihin. Temanya apa Ibu? Membaca basmalah saat mulai makan dan alhamdulillah setelah selesai. Nah, siap ya. Baiklah, untuk itu kita simak bersama uraian ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asep Wahidin MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah pengajian Majelis Taklim Radio Rama FM, pengajian Jitu, pengajian tiap hari Sabtu yang digelar di Gedung Dakwah Darul Mutakin lantai 2 dan Kebun Kopi Family 198 Syurut Kota Cimahi. Selesai sesi pertama tafsir bersama Ustaz Yayan. Dan ini kita lanjutkan dengan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Syekh Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai pada syarah Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga, yaitu bab 100, temanya membaca basmalah saat mulai makan dan alhamdulillah setelah selesai makan. Tema ini nampak kelihatan sederhana dan tos biasa, Ustaz itu mah tos biasa sebenarnya. Namun hemat saya ada beberapa titik yang mungkin kita suka lupa. Ya, kebutuhan manusia itu nggak ada lagi makan, minum, tidur, istirahat. Bicara masalah makan sebetulnya bisa masalah yang sangat krusial. Saudara kita hari ini di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang sangat krusial mereka butuhkan makan. Gitu. Hanya makan itu juga menjadi permasalahan. Kalau kelebihan makan jadi penyakit, kurang makan penyakit juga. Ya. Kemudian kalau makan kemudian tidak tahu tata krama makan, adab-adab makan secara syar'i, bukan cuma penyakit, fatal akibatnya. Nah, maka itu Imam An-Nawawi di bab 100 ini memberikan ilmu pada kita supaya selain makan itu 4 sehat 5 sempurna, tambah genep kamarkaan, tapi juga disoroti secara syar'i. Apa maksudnya? Supaya apa yang kita konsumsi, kita makan, kita minum, ya, selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh, juga kita dapat pahala. Gitu. Sampai makan pun akan jadi pahala kalau cara makannya sesuai dengan syar'i. Ya. Baik, yang pertama kita lihat bagian yang pertama, saya tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita membaca basmalah dan dengan
tangan kanan saat makan. Ini kayak masalah sepele, tapi banyak yang lupa, Bu. Toh ibu makan bala-bala lengan kanan, pasti tak lengan kiri punya pengcengek. Gitu. Di kondangan, pabelit lah, senok jenggar putih. Kalau sangu pulangan kanan, lengan kiri pasti kita nyocok sesuatu. Ya. Nah sekarang kita akan teliti dengan sangat detail aturannya seperti apa. Coba lihat halaman pertama, hadis nomor 728. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, qala berkata radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau secara khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Kalau ada di sini berarti sahabat ini meriwayatkan sesuatu yang sangat spesial. Secara khusus baginda Nabi SAW bersabda kepadaku. Apa sabda beliau? Sammillah, sebutkanlah nama Allah. Nah, sammillah ini apa yang dimaksud? Kita lihat di sini. Apakah Bismillah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim? Ya, wakul biyaminika. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada sahabat Umar, makanlah kau dengan tangan kanan. Yang ketiga, wakul mimma yalika, makanlah apa-apa yang dekat kepadamu. Satu, diperintahkan supaya menyebut nama Allah. Yang kedua, diperintahkan supaya makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, diperintahkan makanlah makanan yang dekat denganmu. Itu kalau di kondangan, gue tongorongkong tadi itu, alengkan batu, kondangan di meja makan, kemana jam? Yang itu. Ya, baik. Di hadis 729 poin kedua, saya tulis di situ doa ketika lupa tidak membaca basmalah di awal makan. Ibu bapak pernah hilap gitu? Ya, resep 2 sendok teh bawa konggus dekong, ya cewek nges lenang, turap 20 kali, alah, ke bismillah. Ini ada pedomannya. Ya, ayo man pada. Ibu tadi diinfokan proyek akhir kita 160 dus sudah terkapar 50 dus, tinggal 110 dus. Tadi ada hamba Allah dari Bakan Ciparai 10 dus. Jadi tinggal 100 dus. Alhamdulillah. Ya, silakan. Barangkali jangan malu karena kajian saya, karena sampai kajian lanjutannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, apa sabda? Iza akala ahadukum wal yazkurismallahi ta'ala. Apabila makan salah seorang di antara kalian, maka sebutlah nama Allah itu. Redaksi hadis ini menunjukkan sammillah itu yakni bismillah. Ya. Tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bis gitu kopi teh. Minum bu, bismillah. Contoh ini. Alhamdulillah. Gitu. Pilih kiang ngartos, sakali ini contohnya. Bismillah. Alhamdulillah. Isabda Nabi SAW pada Aisyah Ummul Mukminin,
apabila salah seorang di antara kalian makan, falyazkur ismallahi ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala, yakni dengan mengucapkan bismillah. Tapi tomakai saja ya, bismillah saja. Nah kemudian fa inna nasya, jikalau lupa ayazkurasmallahi ta'ala fi awalihi, tidak menyebut bismillah di awal makan, falyakul, ketika ingat, mungkin tengah-tengah atau septilu senok temok ya tadi, kalaupun cuma sasuap deh, ucapkanlah non bu, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ulangi, bismillahi awalahu wa akhirahu. Kada tong dicontohan tong ini mah. Contohan pokok wadah Muhammad bismillah belum contoh. Yang namanya lupa tuh pasti nggak sengaja. Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah awalnya dan akhirnya. Ya, hadis sebut tahu. Mangga siapa kandungan hadis? Baiknya silakan, mau di ibu, di bapak yang membaca, biar lebih paham, simpulkan itu hadis tadi. Ya, Mangga. Kesimpulannya bagaimana? Silakan. Kandungannya cek 1. Ada di ininya mati. Halo, mic-nya mati ya. Silakan. Bismillah. Mangga Bapak atau Ibu yang mau membacakan kandungan hadisnya? Oh, boleh. Ada, mangga. Ibu mengabu kandungan hadis Bu. Halaman berapa? 2. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan hadis 1. Sunnah dalam tasmiyah, penyebutan nama Allah, ini adalah kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya. Dan tidak ada hujah Alasan ya. bagi orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan sebagian ulama ada yang menetapkan pendapat terakhir ini sebagai bid'ah. Ya. Yang kedua, Al-Ghazali mengklaim bahwa tasmiyah itu diucapkan setiap suapan, dan ini jelas salah karena tasmiyah itu diucapkan pada awal makan saja dan tidak perlu diulang-ulang. Ya. Yang ketiga, dengan membaca bismillah maka akan mendapatkan berkah dan diharamkannya syaitan untuk ikut makan. Ya. Yang keempat, manusia itu sering lupa. Oleh karena itu, barang siapa lupa menyebut nama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika akan makan karena benar-benar lupa, maka tidak ada dosa baginya. Namun demikian, ketika ingat dia harus mengucapkan Bismillahi awalahu wal akhirahu. Artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir makan. Alhamdulillah. Hartos. Nah, itu nggak usah kedah tebika ke hartos. Jadi awal makan, awal minum bismillah. Kalau lupa mungkin tengah-tengah, mungkin terakhir bismillahi awalahu wa akhirahu. Sip. Bagian ketiga, fadilah membaca basmalah. Bu, fadilah membaca apa fadilah? Keutamaan. Apa fadilahnya? Tidak akan diganggu syaitan.
Apa maksudnya? Yuk kita lihat tadi Bu. Halaman 3 ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda beliau? Iza dakhala rajulu baitahu, apabila salah seorang laki-laki masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, lantas dia menyebut nama Allah. Di masuk ke rumah deh, ternyata ini bacaannya Bismillah. Kemata Yasin panjang teuing canggul. Masuk pintu Bismillah, masuk kamar Bismillah, masuk dapur Bismillah. Atas masuk rumah orang lain Bismillah dulu, kemudian salam. Ya. Kemudian inda dukhulihi, ketika dia memasukinya, wa inda ta'ami, demikian pula ketika dia makan, baca Bismillah. Qala syaitanu li ashabihi, maka setan berkata kepada pasukannya, kepada teman-temannya. Ini maksud ini asyaitan, rajanya setan, Bu. Setan itu ada komandannya, Bu. Begitu melihat hamba Allah, kita semua masuk rumah, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Raja setan mengumumkan kepada bala tentaranya, kepada kawan-kawannya, apa kata setan? La mabita lakum. Hari ini kita tidak punya tempat untuk tidur. Kemudian wala asya, dan kita semua tidak akan mendapatkan makan malam. Atas. Jadi dengan baca Bismillah masuk rumah itu, setan nggak akan ikut masuk ke rumah. Ketika kita makan minum di Bismillah, setan pasti akan kelaparan, dia tidak bisa ikut makan sama kita. Karena kita sebelumnya membaca Bismillah. Tapi ragunya, tapi padilahnya luar biasa. Wa idza dakhala falam yazkuris artinya ta'ala inda dukhuli, tapi ketika orang itu masuk ke rumah tidak membaca Bismillah, qala syaitan, apa kata syaitan? Azraktumul mabit, kawan-kawan, kalian bisa tidur sekarang di rumah, di gedung, di villa, di hotel, ketika si penghuninya masuk rumah tidak menyebut nama Allah, yakni Bismillah. Wa idza lam yazkurillaha ta'ala inda ta'amihi, dan ketika makan lantas dia tidak membaca Bismillah, qala syaitan bicara kepada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian akan mendapatkan tempat tidur, wal asya, kita pun akan makan besar, makan malam. Hadis rawahu Muslim. Padilah membaca basmalah itu subhanallah. Ya, silakan kandungan hadisnya dibacakan. Mangga. Silakan Ambu. Kandungannya. Ini volumenya kurang besar kayaknya. Yang kandungannya Ustaz? Ya, halaman 4. Kandungan hadis, setiap segala sesuatu yang diawali dengan bacaan Bismillah, maka setan akan berputus asa untuk terlibat di dalamnya. Nah, satu. Yang kedua, setan selalu mengawasi anak cucu Adam dalam setiap perputaran dan tindakan serta perbuatan dan tindakan serta dalam segala hal. Yeah.
Jika mereka lengah, maka setan akan berkecimpung dalam kelengahannya itu dan bisa memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Lalu yang ketiga, setan menginap di suatu rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya dan ikut memakan makanan penghuni rumah jika mereka tidak menyebut nama Allah padanya. Yang keempat, setiap setan memiliki pengikut dan pemimpin yang menyampaikan berita gembira. Dan para pengikut setan itu selalu setia mengikuti perintahnya. Oh, jelas Bu? Hati-hati, setan jangan dibawa ke rumah. Setan jangan ikut tidur sama kita. Apalagi setan jangan menyertai kita ketika kita makan. Di Al-Baqarah 168 disebutkan setan itu musuh yang nyata. Aduwwum mubin. Kalau kita tidak menyebut basmalah ketika makan ketika minum, di hadapan kita, di belakang kita, samping kanan kita, diibu setan, musuh kita. Yang mesti kita benci, ibu setan dirangkul, jadi balad. Karena tidak menyebut basmalah. Setan jangan dibawa masuk rumah gara-gara tidak menyebut basmalah. Ini dalil Pak ini. Dalil. Ini Ustaz tekat tinggali. Emang ibu mau lihat setan? Allah menciptakan jin dalam kondisi goib itu Allah untuk kita. Kebayang ulah jin bungkulekan sok. Atau kebon kopi teh pinuh jin, jumlah jin Allah lebih banyak daripada kita. Kenapa? Manusia memang banyak yang lahir, tapi juga pada waktu yang sama ada juga yang meninggal. Jin kawin terus, anakan terus, bayangkan. Kan udah kontrak mereka pada Allah. Mereka tuh sama Allah udah ngadakan perjanjian bahwa akan ditangguhkan usianya sampai kiamat. Kebayang dah jumlah setan dan jin. Bu, duluan mana Bu? Allah menciptakan. Apakah duluan menciptakan manusia, menciptakan jin? Jin rahmat untuk kita. Tidak bisa melihat jin. Ripuh bisa melihat jin. Di kursi ayah jin, dah kemana nunutan mata. Tidak pendek jin. Di Mekah ada di Misbalah masjid jin. Jek Ustaz, ini KM-nya jin. Terus sanes namina wungkul. Jangan dulu memang di situ ketika Rasul berdakwah, jin ikut dengar, ikut menyimak. Lantas mereka taslim masuk Islam. Jin pun sama, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, yang suka ngibah, ya jin oke. Azariyat ayat 56 itu kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin heula Pak disebut manusia. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin heula tuh, dan bangsa manusia kecuali supaya mereka semua beribadah hanya kepada itu. Toslah tong ujung jin. Ya, berjamaah sama setan. Tapi betengna lempes we gitu. Banyak makan tapi beteng lempes. Eta kamana lompatna? Yuk kita baca hadisnya. Hadis nomor 731 wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qol, dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, halaman 4. Kunna iza hadarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Suatu ketika kata Huzaifah, kami hadir bersama-sama Nabi ya ketika akan makan. Rasul itu nggak pernah makan sendirian, Bu. Selalu baca. Pesan Nabi, kalau kau punya satu porsi, coba ajak satu orang. Ini mah. Kalau kau punya 2 porsi, ajak 2 orang.
Kalau punya 3 porsi, ajak 6 orang. Begitu. Waktu Ustaz syun bea, ya, gitu ya. Ibu tuang sok ngajak Batu Utara. Datang ke Batu Utara, dia disumputkan. Tuang manggu oleh-olehnya di Tasik, sana. Udah letih gitu. Udah letih sudah hincung. Terus, lam nado aidiyana hatta yabda Rasulullah SAW fayadahu yadahu. Kami gak berani mengambil makanan sebelum baginda Nabi SAW ngambil duluan. Ini adab. Kalau di rumah gitu kan, gitu. Ya, kalaupun lapar banget, orang tua kita, sepuh kita belum makan, nggak boleh. Silakan yang sepuh dulu. Itu ya. Mulai melungsung ya. Diselendep. Awas, lapar. Nah, kemudian tiba-tiba fajaat jariyatun. Datang anak kecil perempuan. Dia itu hamba sahaya, perempuan masih kecil. Ka'annaha tudfanu. Tiba-tiba eta budak nyolongkong ka hareup. Pada habat dia doa, yada fi doa, gerwek teh, tak itu bahasa Sunda mahabatnya, gerwek teh, ngambil makanan. Gerwek teh, nama manusia, gerwek, menggerwek. Bahkan Rasulullah SAW dia dicekelan eta tangan anak kecil teh, jariyah teh, supaya tidak ambil makan. Tuh, jadi saya datang lagi. Sumaja Arabiyun, datang langsung Arab Badui. Ini menunjukkan Rasul itu kalau makan tidak pilih-pilih, sampai kadang tuang. Dan kadang-kadang orang mah kita mentong, terus alepel, ini husnul mah nggak boleh begitu. Hamba sahaya, anak perempuan kecil disauran buat Nabi. Orang Badui gambaran orang Arab terbelakang dulu itu. Sekarang tidak ada orang Arab terbelakang. Orang miskin orang Arab, cicing dibunuh, mobilnya senilai 2-5 M. Dari film kan, Masya Allah, punya perkebunan sendiri, banyak itu yang namanya mobil-mobil bagus itu dipakai nama Mbak. Bahkan lagi-lagi tangan orang Badui itu ketika mau gerwek kena makanan dicepeng ke Nabi. Lantas beliau bersabda halaman 5. Faqala Rasulullah SAW, apa sabda Nabi? Kan sahabat kaget, kenapa Rasulullah? Ini pengen jariyah tadi, anak perempuan kecil. Kenapa Rasul menghalangi tangan Arab tadi? Nabi memberikan penjelasan. Apa sabda beliau? Qala Rasulullah, inna syaitana yastahillu ta'am alla yuzkar rasulullahi ta'ala alaih. Sesungguhnya syaitan merebut makanan yang tidak dibacakan asma Allah. Anak kecil tadi tidak menyebut bismillah dulu. Arabi tadi tidak menyebut bismillah. Ketika seorang hamba, seorang manusia, dia makan menarik makanan, langsung diluapkan tanpa bismillah. Hakikatnya yang makan itu bukan dia, tapi syaitan. Yang kenyang itu bukan dia, tapi syaitan. Yang merasakan nikmat itu bukan dia, tapi syaitan. Makanya 2 piring mentumbe terasa kenyang, nggak ada rasa nikmat, karena tidak baca basmalah. Ya, wa innahu jaa bihadhil jariyah yastahil biha. Akhadatu biyadi wa jaa bihadal arabi yastahilu biha. Liyastahilu bihi wa akhadatu biyadi. Tuh. Ketika tangan anak perempuan tadi mau ngambil makanan, maka aku segat-segat karena khawatir syaitan ikut makan.
Demikian pula ketika tangan si Arab tadi mau mengambil makanan, aku pegang tangannya supaya tidak mengebut makanan. Faqala Rasul bersabda, wallazi nafsi biyadihi, baris terakhir, demi dat yang diriku berada di tangan kekuasaannya, yang demi Allah, inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima, demi zat yang jiwaku berada tangan Allah Ta'ala, sesungguhnya tangan syaitan itu aku pegang bersamaan dengan kedua orang itu. Wujudnya anak kecil yang mau ngambil makan itu, wujudnya Arabiun, tapi katakan lengan syaitan, maka aku tahan tangannya supaya tidak merebut makanan kalian. Berarti ya, namun ayat nu tuang teu maca bismillah eta teh ibu tanya. Toh di rumah-rumah makan seueur setan tuang. Di otak teh berbintang, loba setan ini dahar. Mun hoyong we setan dahar sumping ke restoran. Setan. Masya Allah. Maka kemudian ya summa zakar Rasulullah ta'ala wa akala, beliau menyebut nama Allah, bismillah, kemudian beliau makan. Jelas? Halaman 6. Yuk baca kandungan hadis, silakan. Sepertinya bapak-bapak dulu ya. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kandungan hadis yang pertama, penjelasan mengenai tata krama para sahabat Rasulullah SAW, yaitu sikap mereka untuk menunggu Rasulullah SAW sampai beliau yang memulai makan. Yang kedua, di antara tata krama makan adalah yang kecil menunggu sampai yang lebih tua memulai. Yang ketiga, syaitan tidak akan bisa memakan makanan orang yang beriman kecuali jika dia lupa menyebutkan nama Allah padanya. Yang keempat, setan mendorong orang-orang yang lengah untuk mengerjakan amalan-amalan yang disukainya agar dia bisa memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Di antaranya adalah apa yang diceritakan dalam hadis di atas. Yang kelima, kewajiban mengubah kemungkaran bagi orang yang mengetahuinya. Yang keenam, setan itu makan dan minum dalam pengertian yang hakiki, dan ia mempunyai dua tangan yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setan itu cerdik tapi licik. Cerdik tapi licik. Dia ngintip, kerjanya itu memantau kita. Awas, kelebihan setan, setan bisa melihat kita, kita nggak bisa. Mau masuk WC, setan ikut. Mau ke kamar, setan ikut. Mau makan, setan ikut. Ikut terus, nempel terus. Alladzi yuwaswisu fi syudur. Ini ayatnya. Dia selalu membisikkan-bisikkan kejahatan dalam dada manusia. Diintip kapan dia lengahnya. Ketika lengah, pas makan tidak basmalah, bro, kadang kita makan malam ini bersama-sama. Orang ini nih, kenapa dia nggak menyebut nama Allah? Ayo kadang tong di luar musim hujan deris, kita masuk kamar. Kenapa orang ini masuk kamar nggak baca basmalah? Jadi ya. Poin kelima, orang yang makan tidak membaca basmalah, makannya dibersamai syaitan. Yuk, kita baca hadis 732. Wa an Umayyah ya ibni Makhshi Ash-Shahabi, dari Umayyah bin Ahmashi, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, karena Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam jalisan. Satu ketika Rasul sedang duduk-duduk, ya. Kemudian rajulun yaqulu, ada seorang laki-laki yang makan. Kemudian makannya falan yusammillah, tidak menyebut nama Allah. Nabi ada di situ. Lihat seorang yang tidak makan menyebut nama Allah. Hatta lam yabqa min ta'amihi, sampai tidak tersisa makanannya. Gembul tah, rawon tah. Illa luqmatun, kecuali tinggal satu suap lagi. Ditinggali ibu Nabi teh. Ini cara memberikan pembelajaran, Pak. Antepkeun we. Nah, ketika tinggal satu waktu lagi, falamma rafaha ila fi qala bismillah awwalahu wa akhir. Pas denah waktu saat terakhir, dia ingat ke bismillah tadi teh, maka dia berucap bismillahi awwalahu wa akhir. Padahkan Nabi SAW, Nabi tertawa terbahak-bahak. Lihat orang itu. Apa yang diterangkan Nabi? Sumakola, beliau bersabda, majalu syaitanu yaqulu mau. Setan dari awal dia makan, ikut makan bersama dia. Tapi kata rasa sebeh sama bokok teh. Tapi falamma zanasmallahi, ketika dia menyebut nama Allah, padangan sawah lagi, apa yang jadi? Istaqo'a, setan muntah. Wa ma fi batni, semua yang sudah masuk ke perut dimuntahkan lagi. Itu yang membuat Nabi ketawa. Ya, Nabi meninggal, orang mah bisa. Butong suri sorangan, eta setan tadi. Nabi dan artinya di sini menunjukkan bahwa orang yang makan tidak membaca Bismillah dibersamai masyarakat. Jelas? Berikutnya 723. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati min ashabi. Ini yang dilihatkan isi Nabi, jauhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih tahu tentang kebiasaan beliau karena kedekatannya. Satu ketika Rasul pernah makan bersama 6 sahabatnya, lupa. Terkama dikini, Nabi itu nggak pernah sendirian. Kebejaman. Biasakan dia kalau makan ajak orang lain. Ustaz diakan mual barakah. Ini pernah saya buktikan. Pertama kali saya bekerja dapat gaji berapa, kemudian rekan-rekan waktu pertama kali awal menikah, ayah rencana di sekolah, ayah 15 jali, si bapakku mah itu, aku mah termasak saayana, sana saayah kan ya Pak, saayana, manganya kan saayah berarti segala ayah, Aisyah ayah mah, teteh tanya itu, buru teh bu, makan siang, mangah tuang. Untuk salahnya mun ayat tahu 5 siki, pinang bandeng bagi 2 siki man, jengkol sama ngan sangu geus tahu pokok itu dikersakeun cekap, eta pinang eueuh yang acah, bade ngeduk loba. Ningali ka tukang sakadi terus, tapi di pasien nikmat sana. Ustad, ini nikmat tuang di dia aja. Pada saat ayahnya, karena ikhlas yang menyebut Islam, airnya air putih saja. Tapi tahu kayaknya sadua. Itu yang disebut barokah. Jangan takut makanan kita habis ketika kita ngajak orang makan. Saya ingat hajian tahun 2008. Ibu saya berapa ya? Bu Haji saya 2008. Haji Bambang Pak ya? Di Mispala waktu itu teh.
Nah, habis dulu nggak salah, saya mampir makan. Pas makan ada Pak Haji Bambang ngalangkung, sedang ibuna, Haji gede, nggak usah, bantuan. Di bengkel ada siapa? Ibu gitu. Ayo patan Pak, mana tuang, satu porsi. Umat sarana diamparkan palasi. Kan itu mungkin porsi kan di meja teh. Mana Pak? Nyanak. Udah batu gahayangan beunang, nyanak sekedik lah gitu. Saya sana piwados. Aduh usah bener rawas teuing cerita. Tuh, ternyata cukup dan Allah menakdirkan semua kenyang. Satu contoh lagi, di satu peperangan para sahabat semua kelaparan, perbekalan habis. Rasul menyatakan, siapa yang punya makanan, sisa makan, sapotong roti, sasi korma, sok kadek mangkokan. Rasul berdoa pada Allah, silahkan ambil secukupnya makan. Pasukan ribuan Bu, semua ambil makan, kenyang nikmat, ambil makan. Kenyang sekian ribu itu bisa dikasih makan, nikmat dan kenyang hanya semangkuk makanan. Nabi bilang, nah saya sana untukku, kami menghabiskan. Aisyah ini cerita, ketika Rasul wafat, di antara warisannya hanya ada genggam gandum. Setiap hari aku ngambil, masak, makan, kenyang nikmat, terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Berpihak-pihak. Pas aku melihat gandumnya, kemudian dimasak, habis. Masya Allah. Palingan baheula Bu ibu sepuh supaya sebat pada ringan. Tong ditingali pamali. Soke cokot masak ayeuna. Tadi tingali depan deh megeunang urutan Kanjeng Nabi punya. Beda itu, Nabi yang mujizat itu. Tiba barokah. Banyak tamu loh Pak, sok hadir, tuang. Dan yang namanya tut'imut to'am, sodakoh, memberikan makan, pahalanya dahsyat. Catatan. Oh Ibu, saya tanya, kalau Ibu makan sama teman-teman, sering naktir, sering ditraktir? Resep mana? Resep naktir, resep ditraktir? Faja'a Arabiyun, tiba-tiba datang sama Arabiyun, fa'akala bilukma caini. Lantas Arab Badu ini langsung memakan 2 kali suap. Nabi ngariung, orang Arab datang nyomot makanan 2 suap dan tidak membaca basmalah. Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu amma innahu law sama, jikalau dia makan yang 2 suap tadi menyebut nama Allah, bismillah, lakafakum, maka 2 suap itu pasti cukup untuk kalian semua. Atas di sahabat yang 6 orang lagi makan, cukup 2 suap aja tadi yang dimakan Arab itu. Kalau dia baca basmalah. Ibu, saya sendiri jujur, nasi 1 kali siang. Makan saya 1 pisin ini ke sepiring, teteh 1 pisin. Tadi saya bagi 2. Nah, Masya Allah, kenyangnya bukan main. Bismillah. Dokter bilang, awas Pak Ustaz, hindari 4 putih. Beras putih, gula putih, terigu putih, susu putih yang diproses pakai itu. Yang teh, eta teh halalan tapi totoiban. Disiplin Pak, itu sesuai di toib. Itu habak itu karena perlu energi. Tapi Masya Allah, kenyang. Warat, Masya Allah. Jadi bismillah itu sangat penting. Baik, jemaah yang Allah muliakan. Nih, siapa lihatkan nih?
orang-orang yang makan lahap tidak kenyang karena nggak basmalah. Nih satu. Intu sahada. Buka 2.000. Dulu. Innalillah. Saya baru reaksi ditunggu-tunggu budak tuh. Masya Allah. Batu ngabaso sama angkok, ima 30 porsi kupalangan. Tong kagok buta ngabaso tuh. Terus sekabita. Kok bisa habis ya? Ya habis lah. Kenapa? Dibersamai sama barokah mah penyakit. Sigana eta ya banyak. Loba penyakit macam-macam deh. Bongan tuang habis biar. Air putih aja, bismillah, nikmatnya luar biasa. Jadi sehat. Cikopi pahit bu, bismillah nikmat tuh, bismillah. Sok cobian di palai mah ridho ya pek banget. Diburakeun. Baik Dewi, masya Allah waktu ya bisa. Ya, adzan jam 11.50 ya. Satu dua pertanyaan atau dua silakan habiskan. Cek. Bismillah, bismillah. Ya alhamdulillahirrabbilalamin Pak Ustadz, hatur nuhun jazakumullahu khairan kasir atas ilmunya. Pembahasannya sederhana ya Ibu ya, tapi mudah difahami dan insya Allah akan mudah diterapkan untuk kita semua ya. Emang terlihat sederhana tapi ada poin penting dari pembahasan ini yang dampaknya kalau kita tinggalkan ternyata dampaknya sangat besar ya. Jadi awali dengan bismillah, nggak pakai nirrohmanirrohim ya Bu, ya Pak Ustadz ya. Cukup bismillah ya. Baiklah, nggak pakai cukup ya. Pakai cukup enggak? Baik Pak Ustadz, sebelum ke sesi tanya jawab, ini ada 2 door prize ya untuk jamaah. Saya izin ke belakang mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan pertanyaan buat Ahwat 1, Ikhwan 1 ya. Enggak. Siap Bu. Saya ke belakang ya. Ini buat Ibu dulu. Siapa cepat itu dapat cung. Oh, enggak. Kacanya. Belakang ini jarang terjamah soalnya. Bentar. Bu, siap? Siap ya Bu ya. Yang belakang, sebutkan doa sebelum makan minum. Cung. Masya Allah. Yang belakang katanya. Sepertinya ini saya kenal. Enggak Ibu. Doa dan Sebelum makan minum. ya bismillah. Sekap sakit. Bismillah. Setelahnya Tuh, apa? bismillah. Alhamdulillah, sesudahnya alhamdulillah. Bismillah dapat dompet. Sebutkan satu lagi. Siap. Anak. Siap ya. Masih belakang. Untuk Ikhwan sekarang. Di Untuk? belakang aja Pak Ustadz. Satu lagi. Satu lagi. Siap. Sebutkan doa ketika lupa tidak bismillah di awal. Cung. Buat Ikhwan ya, mangga Ikhwan. Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Sahih. Bismillahi awalahu wa akhir. Masya Allah. Tuh. Alhamdulillah. Dapat dompet. Baik, sudah tadi 2 door prize tersampaikan ya kepada Ibu dan Bapak yang beruntung. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif. Mangga Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya. Yang jarang bertanya enggak? Sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, iya mah di luar tema. Insya Allah. Karena resan enjing teh kan 1 Rajab Pak Ustadz. Ke wengi ngawitan 1 Rajab.
Apakah ada doa-doa untuk menyambut bulan 1 Rajab? Katanya harus ada yang dibaca, menyambutnya ini, gitu, bacaannya ini. Terus dikit-dikitnya Pak Ustadz, kebetulan saya belum tahu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain? Silakan ditampung dulu mungkin Pak Ustadz ya. Pak Aib, mangga. Pak Haji Aib, sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz laras ya upami jami anu sok sering berdoa, sering sholat tidak tertinggalkan, nanti ada setelah yaumul akhir ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu yang pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi? Satu lagi mangga. Mangga. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz yang tadi tentang masuk rumah gitu ya. Kan masuk rumah juga harus bismillah gitu. Tapi kan biasa kita ada juga yang mengatakan bahwa kalau masuk rumah itu assalamualaikum. Sehingga kadang-kadang bismillahnya lupa gitu. Nah sudah mengucapkan assalamualaikum. Gimana Ustaz? Assalamualaikum saja. Terima kasih. Tentang amalia Rajab, coba di KMDI jilid kedua yang punya. Hampir tiap tahun saya fotokopi. Ya, hari ini tidak saya fotokopi karena mungkin sudah punya nih Bu. Ini materi jitu tanggal 4 Januari 2025. Adakah amal yang khusus pada bulan Rajab? Ibu, ternyata yang ada dalil bukan perintah, tapi justru larangan mengkhususkan hari Jumat untuk sholat dan sahur. Kemudian hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya amal yang di bulan Rajab, Ibu bisa lihat nanti materi nomor 818A kalau masih ada arsip di rumah, tanggal 4 Januari 2025. Saya simpulkan hadis-hadis yang menerangkan tentang Rajab itu ternyata bukan do'ifun, bukan do'if lagi, tapi maudu'un palsu. Nama lohok. Nih, kita lihat hadis pertama, Rajabun syahrullah wa sya'banun syahri wa ramadanu syahru ummati. Rajab itu bulannya milik Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan bulannya milik umatku. Lihat nih keterangan hadis ini maudu'un alias palsu. Mana dasarnya? Kata Syekh Asy-Syaghani wafat tahun 610 Hijriah, hadis ini maudu'. Hadis tersebut mempunyai matan yang panjang. Lanjutan di situ ada lafaz la yafulu an awali jum'atin min Rajabin fa inna lailatun tusammihal malaikatu raghaib. Janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, karena malam itu malaikat menamakan malam Raghaib. Ini semuanya ada 21 halaman. Ternyata keterangan hadis ini juga maudu'. Berikutnya, hadis kedua. Kita langsung aja pada hadis yang banyak diamalkan. Nih, hadis ketiga. Man shallal maghriba awal lailatin min Rajabin. Barang siapa yang sholat maghrib di malam pertama Rajab, berarti engke. Ya, atau tadi malam. Nanti malam ya. Summa sholat ba'daha, kemudian setelah sholat maghrib
gantikan sholat isyrina rakaatin 20 rakaat. Ya kau fi kulli rakaatin bi Fatihil kitab, setiap rakaat maca Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad, dan membaca Al-Ikhlas marratan 1 kali. Yusallimu fihinna asyrata taslimatin, lantas salam ya 10 kali. Atadruna masawahu, tahukah kok apa pahalanya? Ini yang dasar itu pahalanya, Pak. Oh, berapa pahala? 1. Fa inna ruha al-amin Jibrilu allamana zalik. Al-aminu Jibril telah mengajarkan kepadaku yang pertama, hafidallahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi. Allah akan melihara dirinya, hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya. Wajib min azab kubur, akan dibebaskan siksa kubur. Wajaja ala syirat, akan dimudahkan melintas syirat. Kalbarti, seperti kilat. Kemudian ya, bidua hisab waladab, dan nanti tidak akan dihisab, tidak akan disiksa. Cuma sholat 20 rakaat, habis maghrib per 2 rakaat salam, bacanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Pahala diampunkan dosa, pahala yang mudah melintas syirat, pahala tanpa hisab, pahala pisan ngan hanjaka. Kata Ibnu Jauzi, hadis ini palsu dan kebanyakan rawi-rawinya adalah majhul, tidak dikenal. Lagi, hadis keempat, man shoma yauman min rajabin, siapa yang saum 1 hari di bulan Rajab, wa shalla fi 4 rakaatin, dan sholat 4 rakaat. Ini yang hebat bacanya. Fi awalil rakaatin mi'ata marratin ayatan, tiap rakaat maca ayat kursi 100 kali. Baik, kumbang hitung dah. Wa fi ayataini saniyah mi'ata marratin. Demikian pula di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, tidak akan mati dia kecuali akan diperlihatkan surga kepadanya. Allahu Akbar. Anyaka hadis maudhu'un. Hadis ini pun palsu. Ibu pun balanya ke pasar artos palsu. Ayo muan. Ini mana meninggal artos 1 miliar palsu, 1 juta asli. Mending 1 miliar asli. Dengan segala hormat saya sampaikan, dan tidak bermaksud menghalang-halangi orang ibadah. Hanya ibadah halang-halangi. Saya memberikan informasi saja. Jadi amal itu palsu. Hadisnya palsu. Ustaz, nate menang sholat mau Rajab, nate menang saum, sholat dan saum itu sunnah Rasul diperintah. Tapi sholatlah, saumlah sesuai apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Nanti malam, wa minal laili pada tahajud, bangun malam, sholat tangguh, seperti biasa. Itu, ya, saum boleh. Isnin wal Khamis, Senin Kamis, ayam mobil 13, 14, 11 Rajab, silakan. Tapi tidak ada amal khusus pada bulan Rajab ini. Tapi amalan yang mesti kita kerjakan, amal sunnah yang dicontohkan. Masya Allah. Waktu ya, cukup ya? Kalau perlu ini saya fotokopi boleh nggak? Yang kedua tentang tadi itu siapa sih yang nanya teh? Ya, 70.000 di antara umatku akan masuk ke hisab. Kalau cuma 70.000, Rasul menyatakan betapa sedikit umatku yang mati tanpa hisab. Maka itu belum sadar, yang wafat tanpa hisab itu yang dapat para syahid bukan cuma yang 70.000. Ya, yang wafat syahid, yang tanpa hisab betul, semua para sahabat dulu. Termasuk juga
yang mendapatkan pahala syahid orang yang mati tenggelam macam di Aceh, ya, Sumatera Timur, Sumatera Barat, asal ketika wafat dalam keadaan beriman, kematiannya akan mendapatkan pahala syahid. Ibu yang melahirkan lantas meninggal syahid asal beriman, ya. Nah, mudah-mudahan kita pun dapat pahala syahid. Hanya syarat untuk wafat syahid itu satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sehingga kalian mati dalam keadaan muslim. Untuk bisa mati dalam keadaan muslim, husnul khotimah di hayat, tidak bisa kumaha, oke. Tapi kedah kumaha, oke. Artinya di sekarang taat beribadah, menghindari kemaksiatan dan seterusnya. Satu lagi terakhir Tentang yang masuk rumah baca bismillah dulu kan, tapi langsung salam gitu. Oh, masuk rumah. Salam itu ketika pak berjumpa. Kalau kita masuk rumah orang lain, tentu salam. Masuk rumah sendiri, di rumahnya ada saudara, ada anak, ada istri, ucapkan salam. Di bismillah, jangan dilewat. Bismillah. Assalamualaikum. Kalau nggak ada siapa-siapa, bukan assalamualaikum. Bismillah saya cukup. Menurut hadis tadi. Ya Bu, bismillah. Ya. Kamu ditoman ke kamar, assalamualaikum. Kadapun, assalamualaikum. Usaha. Wah, nggak jawab. Waalaikumsalam. Bismillah. Kalau ada orang, ucapkan. Liko berarti bertemu. Jemaah sekalian, Ibu Haja Poni di Bekasi, hatur nuhun, Abah Ojo menyimak. Alhamdulillah, sekali lagi saya sampaikan kita sedang melelang wakaf ganit, ya, dari 160 dus tinggal 100 dus lagi per hari ini. Wakaf hari ini terkumpul 957 rupiah. Terima kasih katanya. Jangan lupa Sabtu depan kita ngaji di Masjid Baitul Muttaqin. Atau bersyukur kadio. Oh ya, hari Kamis keempat, besok ya, pukul 9 pagi, ditunggu di Masjid Raya Bandung. Yang mengisi saya sendiri. Insya Allah ya, semping, ayo, Abi, kalau berilmi ya, insya Allah. Hari Kamis Pak Ustadz? Kamis depannya berarti ya? Kamis keempat, berarti Kamis. Ya. Iya, akan datang. Kan tanggal 20, Ahad, Senin, Selasa, Kamis, tanggal 25. Cek. Di saat hari Natal, ya kita ngaji di Masjid Raya Kota Bandung jam 9. Penyelenggara BKSWI Jawa Barat. Ya, siapkan pertanyaan yang banyak, siapkan donasi yang baik. Nuhun hapunten kelapatan ibadah, jazakan kasnusyon alaihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang alhamdulillah demikian tadi sudah kita simak bersama di sesi kedua. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir ke kajian hari Sabtu. Kita sudah simak bersama ya ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara, tidak terasa ya sesi kedua. Begitu banyak banget ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mengamalkannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa TV DM yang sudah setia menyimak kajian hari Sabtu dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ilmunya juga sampai ya. Jangan lupa, anak Pak Ustadz tadi di hari Kamis ada kajian di Masjid Raya Bandung. Ditunggu kehadirannya. Dan marilah kita bersama-sama sebelum bubar ya, kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.